Zaman sekarang nggak jadi konten kreator rugi berat. Padahal zaman sekarang ini mau dapetin uang yang besar ya teman-teman, untuk mewujudkan impian kita memiliki mobil yang mewah, terus juga rumah yang mewah ya, dengan jadi konten kreator itu satu-satunya jalan yang menurut aku ya saat ini, eranya kita ini, yang lebih mudah teman-teman. Dan teman-teman tahu nggak sih, zaman sekarang itu beda sama zaman dulu. Kalau zaman dulu itu kan kita harus kerja di sebuah perusahaan dulu nih biar dapetin uang gitu. Karena kalau zaman sekarang itu banyak banget orang yang nganggur. Kelihatannya tuh nganggur, kelihatannya tuh nggak kerja. Tapi padahal mereka itu punya penghasilan yang banyak. Ya dari mana kalau bukan jadi dari konten kreator. Nah konten kreator itu nggak melulu bikin konten ya teman-teman. Maksudnya nggak melulu bikin video teman-teman. Tapi mereka itu kebanyakan juga ada yang afiliasi, afiliat ya teman-teman. Jadi bikin video terus mereka jualan di sosial media. Nah itu juga seorang konten kreator juga ya. Jadi sebenarnya menjadi seorang konten kreator itu penghasilannya itu banyak teman-teman, sumbernya nggak cuman dari ya itu tadi jualan konten doang gitu ya, tapi juga ada afiliasi dan ada juga endorse dan sebagainya. Nah kalau teman-teman tidak mau mencoba dari sekarang, terus pertanyaanku, dicobanya mulainya dari kapan kalau tidak dari sekarang? Padahal untuk sukses menjadi seorang konten kreator itu nggak langsung bisa penghasilannya banyak gitu, nggak bisa langsung gitu teman-teman, butuh proses yang sangat tidak mudah ya, butuh jatuh bangun. Kalau teman-teman tidak segera untuk memulai menjadi seorang konten kreator, nanti teman-teman itu keburu dicuri start sama orang-orang terdekatnya teman-teman semua. Nah nggak mau kan, padahal aku yang pengen jadi konten kreator, tapi kenapa dia dulu malah yang mulai jadi konten kreator, akhirnya dia duluan deh yang kaya. Nah nggak mau kan kayak gitu. Dan menjadi seorang konten kreator itu kenapa aku bilang harus dicoba dari sekarang, meskipun teman-teman belum bisa bikin konten, belum bisa editing konten, itu tidak menjadi masalah ya teman-teman, karena pada intinya teman-teman itu harus punya ide kontennya dulu nih. Kalau udah punya ide kontennya, teman-teman mulai aja dulu deh, mulai dulu editing dulu sebisanya teman-teman. Nanti seiring berjalannya waktu, aku yakin kok teman-teman akan bisa kok memperbaiki konten teman-teman semua. Menjadi konten kreator ya, apalagi akun pemula, itu nggak bisa langsung bisa bikin konten yang bagus, bisa langsung FYP ya, tentu tidak bisa dong, semua butuh proses untuk mencapai kata FYP itu, apalagi untuk menumbuhkan akun. Aku ini sudah bikin konten di beberapa sosial media ya teman-teman. Kalau di Facebook ini aku bisa gajian, hitungannya bulanan ya teman-teman, jadi nggak langsung kita bikin satu hari, dua hari, satu minggu bikin konten langsung gajian, nggak juga ya teman-teman. Aku butuh beberapa waktu di Facebook ini. Lalu di sosial media lain itu aku membutuhkan waktu beberapa tahun teman-teman untuk sampai gajian. Jadi pada intinya itu kita mulai aja dulu deh teman-teman. Keburu nanti ide teman-teman ataupun keinginan teman-teman menjadi seorang konten kreator itu dicuri start sama orang lain terdekat. Nah teman-teman, aku punya 6 langkah sebelum teman-teman memutuskan menjadi seorang konten kreator di Facebook Pro. Yang pertama adalah teman-teman harus memiliki mental yang kuat dulu nih menjadi seorang konten kreator di Facebook Pro. Ketika teman-teman sudah memutuskan menjadi seorang konten kreator, teman-teman harus membentuk mental teman-teman supaya lebih kuat lagi, supaya tidak mudah untuk jatuh ya teman-teman. Teman-teman harus kuat secara mental, psikis juga, dan juga kesehatan teman-teman semua, karena nanti teman-teman kerjanya itu akan terus continue nih, terus konsisten mengupload kontennya. Tentu itu sangat membuat kita itu jenuh ya teman-teman, makanya memiliki mental yang kuat itu sangat dibutuhkan sekali. Kita harus tetap mengupload konten meskipun kondisi hati dan pikiran kita itu sedang tidak bahagia. Nah itu kita juga butuh perjuangan yang benar-benar besar kan. Nah makanya kesiapan mental itu sangat penting sekali. Yang kedua adalah teman-teman harus belajar dulu. Jadi teman-teman harus tahu nih bagaimana sistem monetisasinya di Facebook itu, gimana cara penghitungan gajinya, cara berkontennya, apa yang boleh dan tidak boleh, itu teman-teman harus tahu dulu. Nah yang ketiga adalah teman-teman harus memiliki ide konten. Jadi teman-teman kalau berkonten di Facebook ini nggak bisa asal ya, supaya nanti konten-konten kita bisa didistribusikan ke audiens yang tepat, adalah dengan cara kita memiliki satu tema untuk
konten kita ya teman-teman. Nah teman-teman bisa mungkin cari tahu dulu ide apa kira-kira yang bisa teman-teman bawakan untuk menjadi konten kreator di Facebook Pro. Yang keempat, teman-teman bisa memiliki strategi yang tepat dalam berkonten. Jadi strategi berkonten itu ada banyak sekali, ada strategi interaksi, strategi upload kontennya, memiliki jadwal posting konsisten, ada banyak sekali strategi sebenarnya di dalamnya. Jadi teman-teman bisa cari tahu dulu bagaimana sistem monetisasinya di Facebook. Nah, teman-teman bisa juga sekalian membuat strategi supaya bisa menghasilkan penghasilan yang lebih optimal di Facebook ini. Yang kelima adalah teman-teman bisa menyiapkan perangkat nih. Nah, kalau teman-teman memiliki ide tertentu, nah teman-teman bisa sesuaikan perangkat apa yang teman-teman butuhkan. Dan yang terakhir, yang keenam adalah teman-teman bisa membuat stok konten. Jadi saat menjadi seorang konten kreator itu tidak bisa dengan sistem kejar tayang ya, teman-teman tetap harus memiliki stok konten supaya tujuannya ketika nih teman-teman tidak bisa saat itu membuat konten atau mengupload konten, teman-teman memiliki cadangan konten yang udah teman-teman buat nih ya, memiliki ada stoknya gitu. Nah teman-teman bisa menggunakan jadwal posting konsisten ya, penjadwalan dijadwalkan saja secara otomatis, nanti akan terupload secara otomatis. Karena tugas menjadi seorang konten kreator adalah konsisten, jadi jangan bolong-bolong upload kontennya ya teman-teman. 6 langkah tadi adalah urutan kita menjadi seorang konten kreator di Facebook Pro supaya kita lebih mantap lagi untuk menjadi seorang konten kreator. Semangat terus ya teman-teman, semoga ini bermanfaat. Salam sukses Facebook Pro, bye-bye.